Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 yang menjelaskan bahwa kamu semua adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yang kedua, karena selalu mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, karena selalu mencegah kepada kemungkaran. Yang keempat, karena benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebutkan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu semua adalah umat Islam, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau sekiranya ahli kitab beriman, tentu lebih baik kepada mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan manusia dalam keadaan fasik. Dalam ayat ini diberikan penjelasan bahwa hadirin semua sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah sehingga menjadikan orang-orang Islam orang-orang yang beriman, yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketakwaan, mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk bertakwa, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari Jumat khatib selalu mengajak, menyampaikan bertakwa, karena ketakwaan inilah yang memberikan dasar seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa kembali kepada Allah tidak ada yang dibawa kecuali ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Bahwa sebaik-baik kamu semua kembali kepada Allah adalah orang-orang bertakwa. Karena apa? Karena yang ada di sekeliling di dunia ini, di sekeliling kita ini, pada saat datang kematian tidak ada yang dibawa sedikit pun kecuali ketakwaan, kecuali amal-amal yang senantiasa mengajak kebenaran. Maka orang-orang yang beriman yang selalu mengajak kepada kebenaran, maka dalam surah Al-Imran ayat 50 disebutkan, walladzina amanu wa amilus solihati fayuwafihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nilai pahalanya. Seperti hari ini kita mampu menghentikan aktivitas sehari-hari, bahwa setiap manusia di dunia ini adalah mempunyai kesibukan. Tapi hanya orang yang beriman, orang bertakwa kepada Allah yang mampu menghentikan dari aktivitas-aktivitas keseharian yang tidak pernah berhenti karena iman. Bagaimana mereka mampu menghentikan? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jum'ah, wahai orang-orang yang beriman, hentikanlah jual belimu, aktivitasmu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini dibuktikan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengajak kepada kebaikan, karena mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang beriman akan senantiasa mencegah kepada kemungkaran. Apabila melihat di sekeliling kita ada kemungkaran, maka orang yang beriman akan tergerak, akan menyampaikan, akan mengingatkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila kamu semua melihat kemungkaran di depanmu, di sekelilingmu, maka segera mereka mengingatkan, menyampaikan, memberikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran. Apabila mereka sudah diberikan nasihat, diberikan peringatan, tetap tidak mau berubah, mereka tetap menjalankan kemungkaran, itu adalah selemah-lemahnya iman. Namun orang yang beriman akan senantiasa menyampaikan, walaupun keadaan apapun, dimanapun, ketika menjumpai kemungkaran, maka segera mereka mengingatkan. Bahwa orang yang beriman akan senantiasa mengajak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebanyakan di muka bumi ini orang-orang fasik, tapi ketika ada perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang fasik, maka jangan disebut ayatnya minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kebanyakan di muka bumi adalah orang-orang fasik, ngaku beriman, ketika ada kemungkaran diam saja. Ngaku beriman, tidak mau mengajak kebaikan. Ngaku beriman, tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena hadirin pada hari ini, menjadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mampu untuk mengajak kepada yang ma'ruf, karena mampu untuk mencegah kepada kemungkaran. Karena selama hidup ini ada dua yang harus kita sampaikan, bahwa mengajak kebenaran wajib, mencegah kemungkaran wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena menjadi orang-orang yang beriman.
Jadi yang menjadikan dasar kita mampu untuk mengajak, untuk mencegah itu karena iman. Tapi sebaliknya, walaupun kebanyakan tadi ada orang-orang fasik yang mereka membiarkan begitu saja, ataupun mereka masa bodoh di dalam kehidupan dunia ini, tapi orang yang beriman akan maju terdepan untuk mengajak kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan berikan suatu kemenangan kepada orang-orang yang beriman, sehingga di dalam ayat 104 disebutkan wal takum minkum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang selalu mengajak kepada kebenaran kepada manusia, dan hendaklah ada di antaramu yang mampu mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman selalu menyampaikan tentang kebenaran ini karena Allah memberikan kemenangan. Wa ulaika humul muflihun. Semoga hadirin semua di hadapan Allah menjadikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan karena selalu mengajak kepada ketakwaan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatul mubarak. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini khatib menyimpulkan bahwa yang dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 104 dan 110 memerintahkan yang pertama kepada umat Islam ataupun orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan dimanapun berada, mengajak yang ma'ruf, mengajak ketakwaan. Yang kedua adalah dimanapun berada sebagai kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah mampu mencegah kemungkaran minimal dengan nasihat, minimal dengan doa. Tapi itu yang mereka lakukan adalah kewajiban sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di hari akhirat nanti, karena pada saat hidup mereka selalu menyampaikan tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan agar kita mampu untuk berbuat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat as-sabirina was-sadiqat was-sadiqina was-sadiqat wa khasiina wal khasiat wal mutasarriqina wal mutasarriqat wa shaimina wa shaimat wal hafidina furujamal hafidat wa dzikirina Allah katsira wa takira a'adallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang, hari ini Engkau menetapkan kami menjadikan orang-orang yang bertakwa karena kami senantiasa beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan pada saudara-saudara kami yang saat ini mereka berada di Makkah ataupun di Madinah. Mereka sedang memperjalankan perintah-Mu ya Allah, rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Dan semoga kami yang belum bisa berangkat tahun ini, semoga tahun depan bisa mengikuti mereka menjalankan ibadah haji ini ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, berilah kepada kami petunjuk yang benar untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil-muttaqin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.